warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvindriani. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam video pertama saya kali ini, saya akan membahas tentang public speaking. Sebenarnya apa sih itu public speaking? Nah, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum, berbicara di depan publik atau pembicaraan publik. Sering disebut juga sebagai pidato. Pasti kalian pada nggak asing dong yang namanya pidato itu apa. Nah, pidato juga termasuk bagian daripada public speaking itu sendiri. Public speaking itu terdiri dari dua kata ya, public dan speaking. Dimana public yaitu artinya orang banyak atau masyarakat umum. Sedangkan speaking adalah berbicara. Nah, di dalam public speaking juga terdapat banyak jenis-jenis seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah pidato. Yang kedua adalah ceramah. Terus jenisnya juga ada yang namanya orasi, presentasi, pemandu acara atau yang biasa kita sebut dengan MC. Nah, dalam public speaking ini pasti ada yang namanya naskah. Nah, di dalam naskah tersebut, kita harus bisa menyusunnya menjadi sebuah struktur yang bagus, yang baik, dan mudah dimengerti oleh orang lain atau oleh audiens yang akan kita sampaikan materinya. Maka dari itu, saya akan membahas satu persatu struktur apa saja sih yang ada di dalam naskah public speaking atau di dalam naskah presentasi kita. Contohnya presentasi aja ya, biar lebih gampang untuk dimengerti sama teman-teman sekalian. Oke, jadi di dalam presentasi itu atau di dalam naskah itu harus ada yang namanya opening, body, dan closing. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, opening. Opening adalah waktu dimana kita untuk mengenal audiens atau mengakses audiens. Jadi kita itu pertama kali mau presentasi nih, kita harus gimana caranya supaya audiens tuh tertarik sama apa yang akan kita bahas. Nah, jadi ada beberapa cara juga, ada beberapa trik untuk memulai opening yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus memaparkan bahwa apa yang akan kita sampaikan itu sangat penting untuk mereka mendengarkan. Ya. Yang kedua yaitu memberikan sedikit kejutan kecil untuk para audiens agar mereka tertarik nih dengan pembicaraan kita. Selanjutnya adalah membangun rasa penasaran audiens. Membangun rasa penasaran itu contohnya kayak kita akan hari ini kita akan memaparkan beberapa materi yaitu bla 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 bla, dan di situ mungkin audiens akan timbul yang namanya rasa penasaran untuk mengetahui isi materi yang telah disebutkan tadi ya. Selanjutnya yaitu membangun kredibilitas dan tujuan yang baik. Tentunya dalam presentasi tersebut kita memaparkan materi dengan tujuan yang baik kan pastinya. Nah, di dalam opening juga, kita waktu pertama kali maju nih ke podium, kita jangan langsung ngerocos aja gitu, jangan langsung ngomong Assalamualaikum gitu, jangan kayak gitu. Maksudnya kita pertama datang, terus kita coba berdiam diri dulu, kita lihat sekeliling kita lihat audiens kita, baru kita mengucap yang namanya sambutan atau salam kepada audiens kita. Jangan terlalu lama juga ya berdiam dirinya, cukup 1-2 detik aja untuk kita bisa melihat audiens kita nih, siapa aja sih sebenarnya kalangannya gitu, kebanyakan perempuan kah atau kebanyakan laki-laki kah. Selanjutnya barulah kita senyum dan mengucapkan salam kepada para audiens kita. Jadi kita senyum, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya gitu contohnya. Yang selanjutnya kita bisa menyelingkan cerita-cerita lucu atau yang biasa disebut dengan anekdot ya. Atau bisa juga kita pertama kali datang, sehabis mengucap salam, kita langsung memberikan pantun nih ke teman-teman sekalian juga, ke teman-teman audiensnya. Yang selanjutnya bisa juga
alternatif lain selain yang tadi kita berikan pantun atau kita memberikan cerita lucu. Misalkan kita kemarin nih saya habis dari mana, terus saya ketemu apa gitu. Jadi kita cerita-cerita aja, cerita singkat. Atau kita bisa juga memberikan pertanyaan yang sangat tidak penting untuk ditanyakan. Contohnya seperti teman-teman semua gimana, pagi ini udah makan gitu. Tapi setelah kita memberikan pertanyaan tersebut, jangan lupa juga kita harus memberikan jawaban yang pastinya sesuai ya. Misalkan dia bilang udah makan, terus kita harus menyiapkan jawaban yang pasti. Terus juga kita harus menyiapkan jawaban cadangan, misalkan jawabannya iya atau tidak. Oke, selanjutnya kita bahas yang namanya body. Nah, di dalam body ini atau di dalam poin utama, atau bisa disebut juga isi dari materi kita yang akan kita bahas kepada audiens, umumnya terdiri dari 2-5 poin. Poin utama dalam suatu naskah. Tapi disesuaikan juga ya dengan yang namanya durasi. Jadi kita jadi sebagai pembicara itu pasti harus ada durasinya kan. Nah, durasinya ini harus kita sesuaikan juga dengan materi yang akan kita bahas. Karena kenapa? Kalau misalkan kita nggak sesuaikan dengan durasi tersebut, nantinya takutnya pas di tengah jalan atau baru setengah menyampaikan materi, kita udah disuruh berhenti nih. Kita bisa mohon maaf Pak, waktunya udah habis. Tadi kan cuma 15 menit atau cuma 10 menit gitu. Jadi kita harus menyesuaikan nih. Kalau misalkan emang waktunya cuma 10 menit atau 15 menit, kita harus menyesuaikan. Oh, berarti ini cukupnya cuma 2-5 poin. Jadi saya harus menyiapkan naskahnya sekian gitu, materinya yang akan saya sampaikan sekian. Jadi nggak boros juga, maksudnya boros di sini kayak kamu udah siapin materi yang banyak, nggak taunya dikasih waktunya cuma 15 menit atau dikasih waktunya cuma 10 menit. Kan sayang banget ya, kita udah persiapan banyak dan hal-hal yang pentingnya itu belum tersampaikan ternyata. Nah, kan sayang banget ya kayak gitu teman-teman. Jadi setiap pembuatan naskah itu poinnya juga harus disesuaikan dengan durasi yang ada gitu. Selanjutnya itu di dalam kita menyampaikan isi atau dalam kita menyampaikan body di dalam presentasi kita, itu ada beberapa macam cara untuk menyampaikan yang namanya body atau isi ini. Yang pertama itu yang namanya kronologi. Jadi di dalam kronologi itu kita menyampaikan isi kita itu secara berdasarkan waktu gitu. Jadi misalkan dari awal kita cerita kayak gini sampai akhir gitu. Jadi dari waktu, dan misalkan dari hari Senin, Selasa gitu, kita ceritainnya dari awal. Terus yang kedua ada spatial. Spatial adalah menyampaikan penjabaran arah atau suatu tempat. Jadi kita menceritakan suatu tempat bahwa di sini tuh pemandangannya bagus gini gitu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya kausal. Jadi penyampaiannya menggambarkan sebab atau sebab dan akibat. Yang selanjutnya itu problem solution atau yang bisa disebut juga penyampaian yang menjabarkan masalah dan solusi yang ada. Lalu yang terakhir ada yang namanya tropical order atau penyampaian berdasarkan subtopik tertentu yang logis dan secara konsisten yang pastinya ya. Terus kita juga harus menjaga ketertarikan audiens untuk mendengarkan materi yang kita sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai di tengah jalan kita lagi memberikan materi, audiens kita pada kabur nih satu persatu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap mempertahankan bagaimana si audiens ini bisa bertahan dengan materi yang kita sampaikan tuh sampai akhir. Nah, bisa juga diselingi dengan data-data menarik ya teman-teman. Jadi nggak harus banget kita ngomong terus, jadi nggak harus kayak gitu. Kita bisa tampilkan data-data menarik seperti data-data apa gitu yang lagi kita bahas. Terus bisa juga kita mencontohkan contoh-contoh menarik kayak
yang pokoknya yang menarik-menarik deh, jadi biar orang tuh nggak bosen, nggak boring dengan apa yang kita sampaikan pada saat itu. Nah, bisa juga kita di tengah acara, misalkan atau di tengah materi kita nanya, kayak kasih pertanyaan aja, pertanyaan kecil, gimana, masih fokus apa gimana gitu ya. Terus juga kita juga bisa memberikan humor atau lelucon lah di dalam materi kita tersebut. Tapi harus disesuaikan juga ya dengan teman-teman audiensnya. Kira-kira ini cocok gak nih kalau kita masukin humor di dalam materi kita tersebut. Nah, poin yang paling penting, nggak kalah penting juga sih, maksudnya nggak kalah penting dari yang pertama opening, terus yang kedua body atau isi. Nah, yang ketiga ini nggak kalah penting dari mereka berdua tadi ya. Yang terakhir ini yang namanya closing. Jangan sampai kita udah opening bagus, terus kita juga body penyampaian materi udah bagus, udah good lah pokoknya ya, nilainya udah 100, tapi pas closing kita jadinya apa ya, bukan jelek juga sih, maksudnya nggak maksimal gitu ya, kita memberikannya nggak maksimal di dalam closing ini. Jadi walaupun dari awal udah maksimal, di body udah maksimal, penutup juga harus tetap yang namanya maksimal. Nah, closing itu sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin? Biasanya nih, kalau misalkan closing itu yang pertama ada di misalkan kita ngerekap poin-poin yang tadi udah kita sampaikan, poin-poin utamanya apa aja, kita di closing itu kita lanjutkan lagi, masalah kita paparkan lagi apa aja sih tadi gitu. Terus yang kedua kesimpulan dari materi kita yang tadi kita sampaikan, kesimpulannya apa nih? Jadi kita kasih tahu lagi bahwa kesimpulannya seperti ini bla 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 gitu ya. Terus yang ketiga bisa juga kita berikan yang namanya positive note atau positive quotes. Anak zaman sekarang tuh biasanya bilangnya positive quotes gitu ya. Misalkan jangan pernah menyerah sama keadaan gitu. Kita pasti bisa bangkit dan lain-lain sebagainya. Dah pokoknya apa sih namanya, positive quotes gitu. Jadi kita kasih positive quotes di akhir, jadi ada kesan yang membekas gitu di dalam hati mereka, di dalam hati para audiens, karena kita hari ini kan udah menyampaikan materi gitu. Selanjutnya yang terakhir, kita tinggal mengucapkan terima kasih aja. Kita ucapkan terima kasih karena mereka pasti bosan juga dong udah dengerin kamu ngomong dari misalkan dari jam 8 sampai jam 12, pasti mereka juga ngantuk. Kita ucapkan terima kasih sebagai rasa bersyukur kita, sebagai rasa terima kasih juga kepada mereka udah mau mendengarkan dari awal sampai dengan akhir. Nah, kalau di dalam 3 hal tadi ya, dari opening, body, sama closing, jangan lupa juga kita harus ada yang namanya konektif. Nah, apa sih konektif itu? Konektif itu di dalamnya bisa yang namanya transisi. Transisi itu bisa dijelaskan dengan apa? Kata atau gabungan. Kata yang menghubungkan sebuah ide pada naskah yang menunjukkan kalau kita tuh udah mau pindah ke poin selanjutnya. Contohnya kayak, nah selanjutnya nih, mari kita lihat data di belakang ini. Jadi transition itu kata-kata gabungan, kata atau gabungan ya menghubungkan ide pada naskah ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya internal preview atau statement yang membawa audiens mengetahui poin yang akan dibahas selanjutnya. Jadi misalkan kita punya beberapa poin. Nah, kita kan biasanya kadang terlalu terburu-buru ya untuk mengucapkan atau memaparkan materi selanjutnya. Jadi kita lupa nih ngomong terus. Nah, audiens tuh kadang bingung gitu. Ini udah sampai mana sih tadi dia bahasnya gitu. Si ibunya udah bahas sampai mana ya kira-kira. Jadi kita harus memberikan kata atau ungkapan yang menyatakan bahwa kita udah menuju ke poin selanjutnya. Jadi misalkan dari poin pertama, hari ini kita akan bahas tentang pengurangan sampah ya gitu. Terus nanti yang poin keduanya misalkan, ini cara. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang cara mengolah sampah yang baik dan benar gitu. Jadi harus ada jeda
dari poin 1 ke poin 2, jadi audiens nih nggak bingung gitu. Terus yang selanjutnya ada internal summaries atau rangkuman poin sebelumnya. Yang terakhir ada signpost atau statement yang sangat jelas menunjukkan fokus pada poin utama. Atau bisa disebut juga hal-hal yang penting dari pembahasan. Misalkan kayak poinnya tuh, poin pertamanya adalah bla bla bla, poin keduanya ada bla 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 bla. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan video saya kali ini, video tentang public speaking, naskah public speaking. Di dalamnya ada 3 poin, yang tadi ada opening, isi, dan closing. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.